Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, semangat, dan selamat berjumpa kembali dengan Bu Ertin dalam mata pelajaran PPKN untuk kelas BPD, rumpun MIPA maupun rumpun IPS. Ya, kita kembali bertemu. Bu Ertin kembali menyapa Anda setelah minggu yang lalu Anda sudah menyelesaikan tugas akhir dari materi bab 1 dalam bentuk ulangan harian yang pertama. Nanti kalau sudah selesai seluruhnya, Bu Ertin akan kirim data ulangan maupun data tugas terkait dengan materi bab 1. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada materi bab 2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, coba Anda lihat tayangan slide ini ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan konstitusi atau hukum dasar dari sebuah negara yang di dalamnya memuat tentang dasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hal-hal lain yang merupakan karakteristik dari negara Indonesia. Nah, pada materi bab 2 ini kita akan mempelajari karakteristik bangsa dan negara Indonesia dari sisi pertama, itu coba lihat di peta konsep ya. Dari sisi wilayah negara kesatuan RI, yang kedua kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan yang terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Nah, anak-anak yang sungguh Bertin banggakan, sekarang kita akan masuk pada sub bagian yang A atau sub A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba sekedar diingat kembali ya, bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oke, nah kalau kita berbicara tentang wilayah negara Indonesia, dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara yang terdiri dari wilayah udara, wilayah darat, dan wilayah laut. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah Nusantara dalam pasal 25A UUD 45 itu dinyatakan bahwa yang namanya atau yang dimaksud dengan wilayah Nusantara adalah wilayah yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Indonesia, dan di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Ya, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu wilayah udara. Coba lihat gambar ini ya. Wilayah udara itu dipahami dari dua sisi, yaitu wilayah udara secara horizontal ke samping dan wilayah udara secara vertikal. Secara horizontal, wilayah udara di Indonesia itu sama dengan seluas wilayah daratnya dan wilayah laut teritorial. Coba lihat gambar di samping ya. Nah, sedangkan yang vertikal, yang ke atas, itu memang tidak ada keseragaman
untuk peraturan yang ditetapkan. Ada beberapa tokoh atau ahli yang memberikan teorinya terkait dengan wilayah udara secara vertikal. Ada Cooper, ada Beeman, kemudian ada Priyatna. Baca ya. Nah, tetapi khusus untuk Indonesia, Indonesia menetapkan bahwa batas wilayah udara secara vertikal ke atas itu dihitung 110 km ketinggiannya. Ini khusus untuk Indonesia karena memang tidak ada peraturan yang menegaskan tentang batas wilayah udara. Oke, nah sekarang kita masuk pada wilayah laut. Wilayah laut itu dikenal tentang wilayah laut itu ada juga dua teori, yaitu res nullius dan res communis. Res nullius mengatakan bahwa laut itu tidak ada pemiliknya, sehingga boleh dimiliki setiap negara. Nah, sedangkan yang res communis menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, sehingga dapat dimiliki oleh tiap-tiap negara. Nah, terlepas dari pandangan atau teori tersebut, pada pagi ini Bertin akan jelaskan tentang batas wilayah teritorial laut di Indonesia. Itu diawali dari ketentuan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Batas wilayah laut teritorial Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu ditetapkan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil. 3 mil ini diukur dari garis pantai terendah pada tiap-tiap pulau. Coba Anda lihat lagi di peta tadi, tiap-tiap pulau. Berarti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu masing-masing diukur 3 mil, baik yang ke dalam maupun yang keluar. Nah, teori ini secara geografis tidak mendukung asas kesatuan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih ada pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut bebas. Nah, maka pada tanggal 13 Desember 1957, pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda, Indonesia menyatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut. Dan cara perhitungannya berbeda dengan teorinya Bin Kersuk tadi. Cara perhitungannya adalah diukur dari garis pantai ujung terluar. Coba lihat lagi peta tadi, ya. Ya, ini. Perhitungan yang ditetapkan oleh Bin Kersuk pada waktu kita masih berada di pemerintahan Hindia Belanda, 3 mil wilayah teritorial Indonesia itu dihitung di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Sulawesi, sehingga di tengah-tengah wilayah laut itu merupakan laut bebas. Apa dampaknya, akibatnya? Semua pihak atau kapal-kapal asing bisa lalu lalang dengan bebas di wilayah tersebut. Nah, tetapi setelah merdeka pada tanggal 13 Desember tahun 57 tadi, perhitungan wilayah teritorial sudah dirubah, luasnya menjadi 12 mil dan menghitungnya adalah ujung pulau terluar. Berarti kalau kita lihat dalam peta ini, di Sumatera juga yang terluar, Kalimantan yang menghubungkan keluar, Sulawesi yang menghubungkan keluar, Jawa juga yang menghubungkan dengan pantai wilayah yang terluar. Nah, ini tentang perhitungan perkembangan wilayah laut di Indonesia atau teritorial laut Indonesia. Nah, keputusan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda itu kemudian pada tahun 1982 keputusan yang ditetapkan oleh Indonesia itu diakui oleh dunia internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Dan
Dari ketentuan itu, maka Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang menetapkan bahwa batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil. Ya, yang tadi semula 3 mil ya. Nah, masih terkait dengan wilayah laut, wilayah laut Indonesia itu meliputi wilayah laut teritorial, wilayah landas kontinental, zona ekonomi eksklusif. Wilayah teritorial adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar pada saat air pasang surut. Nah, sedangkan landas kontinen itu adalah batas kedalaman. Ya, batas kedalamannya adalah 200 meter. Sedangkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah 200 mil. Jadi panjangnya 200 mil, kedalamannya 200 meter. Coba lihat gambar ini. Ya, di gambar ini sudah dijelaskan 12 mil laut itu menjadi wilayah teritorial Indonesia, 200 meter kedalamannya, dan 200 mil itu zona ekonomi eksklusifnya. Ini dapat dibedakan ya, coba lihat gambar ini ya. Jadi untuk zona ekonomi eksklusif itu luasnya atau lebarnya 200 mil, tapi batas kedalamannya adalah 200 meter. Ya, artinya pada batas ini Indonesia punya hak untuk mengeksplorasi hasil-hasil kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dan kapal-kapal asing atau pihak asing kalau akan masuk pada wilayah itu harus meminta izin pada pemerintah Indonesia. Nah, ini terkait dengan wilayah laut Indonesia. Jadi ada zona, ada wilayah teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, maaf. Ingat ya, landas kontinen adalah batas kedalaman. Beda ya, walaupun angkanya sama-sama 200. Yang ZEE itu luasnya, lebarnya, yang 200 meter adalah kedalamannya, tapi di area 200 mil. Ya, nah ini bisa digambarkan. Nah, sehingga dengan itu maka di samping kedalamannya sudah, batas teritorialnya sudah, nah kita akan lihat, lalu bagaimana batas laut antara Indonesia dengan negara lain? Nah, kita bisa melihat faktanya batas laut Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara tetangga. Coba Anda cermati itu ya di dalam gambar peta Indonesia. Nah, kemudian sekarang yang terakhir adalah batas wilayah daratan. Bagaimana dengan wilayah daratan? Wilayah daratan itu adalah tempat pemukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia. Nah, di atas wilayah daratan itu ada apa? Di atas wilayah daratan itu berlangsung pemerintahan negara Indonesia, mengalir ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Bahkan di dalamnya juga termasuk kekayaan alam yang ada di wilayah daratan. Nah, secara fakta batas daratan di negara Indonesia itu batas daratannya kita berbatasan dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Ya, nah di samping wilayah suatu negara itu ada wilayah udara, wilayah laut, wilayah daratan, juga kita kenal ada yang disebut dengan wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah suatu negara, daerah kekuasaan suatu negara, walaupun
wilayah itu berada di kekuasaan wilayah negara lain. Apa contohnya? Contohnya, misalnya kapal asing yang sedang berlayar di laut lepas, tetapi mengibarkan atau kapal itu berbendera negara tertentu, maka di area kapal itu berlaku aturan, ketetapan, hukum negara yang bersangkutan. Atau juga di halaman atau di wilayah atau lingkungan gedung kedutaan atau perwakilan tetap luar negeri, misalnya kedutaan Indonesia di negara lain. Ini menjadi wilayah ekstrateritorial. Dan ingat, di wilayah ekstrateritorial ini bangsa atau kalau misalnya itu wilayah ekstrateritorialnya Indonesia, berarti Indonesia punya hak untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan kantor kedutaan tersebut. Nah, ini contohnya. Misalnya, ini adalah gambar kantor kedutaan besar RI di London. Berarti di depan kantor itu, di halaman itu, boleh dikibarkan bendera merah putih. Ya, oke. Berarti pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang wilayah negara kesatuan RI. Ya, nah untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka materi buku paket PPKN kelas 10 pada halaman 35 sampai 68. Nah, ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu tugas A dan tugas B. Seperti biasa, tugas ini bisa Anda kirim melalui WA atau email yang sudah Bertin berikan ya. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, sekali lagi Anda bisa memanfaatkan buku paket PPKN halaman 35 sampai 38. Dan untuk pengumpulan tugas, Bertin memberikan waktu sampai dengan hari Jumat. Ini kan pertemuannya hari Senin dan untuk yang kelas IPA kan hari Selasa. Ya, sehingga sampai dengan hari Jumat nanti Anda masih Bertin tunggu. Termasuk tugas-tugas yang bab 1 ada yang belum, nanti Bertin masih tunggu ya. Oke, semoga Anda bisa pahami. Untuk lebih memahami silahkan baca buku paket PPKN tadi halaman 35 sampai halaman 68. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati. Dadah, selamat belajar, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, sampai jumpa.